Gitu ya. Jadi begini deh, kalau menulis itu yang pertama harus ada masalah. Apa itu masalah? Penelitian sudah tahu? Terbalik. Hah? Sudah ditemukan. Bukan. Masalah adalah sesuatu yang bertentangan antara ideal dengan yang realita. Itu pemahaman basicnya dulu ya. Jadi ada yang bertentangan antara yang ideal dan yang realita. Apa yang ideal? Yang ideal yang seharusnya. Apa yang realita? Yang terjadi. Jadi antara yang seharusnya dan yang terjadi secara real ini tidak sama. Nah, itu yang disebut masalah. Maka seorang bakal peneliti menemukan ada masalah yang dia terganggu akademiknya tuh kok bisa begini ya. Umpama Al-Quran bilang at-thayyibuna lit-thayyibat, laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk istri bagi laki-laki yang baik. Tapi tetanggaku itu suaminya baik sekali, istrinya nyenyes betul. Tidak klop dengan ayat itu. Sementara ayat itu kan firman Allah, tidak mungkin salah dia. Nah, antara realita dengan ideal. Idealnya apa? Laki-laki baik karena dia suaminya baik sekali, harusnya dapat perempuan yang baik. Kok begitu jadinya? Ini kan ada masalah realita vs idealita. Contoh lain, orang datang ke masjid. Kalau orang ke masjid kira-kira orang apa itu? Ibadah, Pak. Ya, orang ibadah itu baik apa buruk biasanya? Baik. Orang baik ya, orang baik lah yang tahu dengan ibadah. Pergi ke masjid, tempat baik apa tempat buruk? Baik. Nah, idealnya orang masuk ke masjid adalah orang baik, ya. Di sana mereka beribadah dan pulang pun idealnya jadi baik. Realitanya banyak nggak sepatu hilang? Iya, Pak. Sholat Jumat, Iya, ya. banyak. Saya itu pernah sholat di situ. Hari itu saya pakai sepatu itu sudah seminggu saya pakai. Ya, sudah seminggu saya pakai. Artinya masih baru sekali. Waktu saya keluar, ada ada jemaah lain. Dilihatnya saya lihat-lihat sendal, dia tanya, "Kak, hilang sepatu apa hilang sendal?" Saya bilang hilang sepatu. Oke. Dia tanya lagi, "Kakak tahu enggak sepatunya warna merek apa?" Saya pikir pertanyaan ini lucu ya. Hilang sepatu pakai nanya merek lagi. Saya bilang tahu. Oh, berarti kakak sudah agak lama pakai sepatu itu. Iya, saya bilang seminggu. Kalau saya nih kak belum hafal merek sepatu saya itu. Baru saya beli siang tadi pergi sholat Jumat. Nah, bagaimana mungkin ada orang soleh pergi ke tempat soleh tapi akhirnya jadi masalah? Pasti ada masalah di masjid itu. Nah, itu yang ingin kita temukan. Apa di balik itu? Kenapa bisa terjadi begitu? Oh, mungkin ada orang tidak soleh yang pura-pura ke masjid, yang sebenarnya dia bukan orang soleh, memang dia pencuri. Nah, gitu kan? Jadi idealnya pulang ke masjid pakai sendal masing-masing. Karena saya tuh di Kairo ada masjid Buus namanya. Masjidnya itu masjid untuk mahasiswa internasional dari Amerika, semuanya kumpul di situ. Cina, Indonesia, Thailand. 4 tahun saya sholat di sana, ya. Hanya sekali saya ketukar sandal warna biru dengan warna biru muda. Sebelah pula, tidak pernah hilang sandal orang di sana. Itu idealnya begitu, realitanya begitu. Ini nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah seperti tadi, itu patut untuk dikaji. Yang kedua, IKT toh? Karena IKT tidak boleh keluar dari kajian IKT. Apa yang harus dikaji? Al-Quran, ulumul Quran, penafsiran Al-Quran, ya, penafsiran masyarakat terhadap Al-Quran. Kita sebut living Quran. Itu boleh. Apa tadi sodakoh? Sodakoh udah benar berarti, udah masuk kajian IKT. Tapi idealnya dan realitanya ada yang bertentangan enggak? Nggak kelihatan. Berarti keraguannya nggak penting ini. Untuk mengetahui penting atau tidak,
kita lihat efeknya. Kalau saya tidak bahas, efeknya seberapa besar kerusakan yang terjadi. Kalau saya tidak bahas tentang sedekah, maka saya tidak mengerti tentang sedekah. Itu berarti sebesar memberikan pemahaman kepada diri kita sendiri. Itu nggak usah nulis, baca saja buku, paham sendiri. Kalau saya tidak bahas ini, maka bermasalah bagi orang di kampung saya. Kenapa? Kalau malam Lailatul Qadar, mereka tuh memahami Lailatul Qadar itu kayak magis gitu. Nanti ada cahaya yang mengerikan, pintu terbuka tiba-tiba. Nah, perspektif mereka tentang Lailatul Qadar salah betul. Atau betul-betul salah. Nah, kalau saya tidak bahas, selamanya orang di kampung saya itu memahami Lailatul Qadar adalah malam yang mencekam. Padahal itu malam penuh rahmat. Penting. Atau saya perlu mengangkat tentang narkoba, karena dalam Al-Quran tidak disebut narkoba, sehingga umat Islam mungkin mengira narkoba itu tidak haram. Itu sebesar menyelamatkan bangsa Indonesia gitu. Besar itu. Cakupan pengetahuannya begitu, untuk mengukur penting atau tidak bahasan ini diangkat. Makanya di 6 bulan waktunya. Jadi 6 bulan itu bukan untuk menyelesaikan sesuatu yang sepele. Jadi harus kita lihat apa masalahnya, ideal dan realitanya bertentangan, harus sesuai dengan prodinya. Bisa bahas Al-Quran, makna Al-Quran, tafsir Al-Quran, apalagi pemahaman masyarakat tentang ayat tertentu. Yang ketiga, harus ada yang saya sebut terakhir tadi, manfaatnya itu. Manfaatnya. Untuk melihat manfaat yang baru, artinya kita tidak usah menjelaskan apa yang pernah orang jelaskan, apalagi hasilnya sama. Kita boleh menjelaskan tentang sedekah, padahal orang lain juga sudah bicara tentang sedekah banyak, tapi pemaparan kita berbeda dengan pemaparan orang. Ibaratnya masuk kebun kelapa, orang lain tanam kelapa, kita memang tanam kelapa, tapi kelapa yang saya tanam adalah kelapa hibrida, beda dengan kelapa yang lain. Masuk lagi orang, saya menanam kelapa pak, kelapa sawit. Beda kan? Masuk lagi peneliti yang lain, kamu bahas apa? Saya bahas sedekah, dari sisi apanya? Gitu. Nah, dari sisinya itu yang penting. Gitu. Berarti sekarang temukan masalah apa. Nah, bagaimana cara melihat masalah? Kita ini kan selalu hidup dengan masalah. Di sekeliling kita itu ada masalah. Nah, tapi masalah yang terkait dengan kajian ilmu Al-Quran dan tafsir. Ada umpama begini, apa yang viral sekarang? Itu cocok untuk dikaji itu. Iya, Az-Zaitun ada pernyataan mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad, bukan? Dengan beberapa dalil yang dia kemukakan, bukan dalil sih. Nah, itu kita bisa counter itu. Itu kita kumpulkan ayat-ayat untuk melihat apakah pernyataan itu benar atau salah. Kalau salah, bagaimana benarnya? Ada juga orang meragukan keummian Nabi. Tahu ummi? Iya, Pak. Tidak bisa membaca dan menulis. Bagi sebagian orang tidak bisa membaca dan menulis adalah kekurangan. Sementara Nabi dibilang ummi. Nah, itu bisa kita kaji. Ini penting loh untuk memahamkan sebenarnya ummi itu tidak selalu mengarah kepada negatif. Ada saatnya ummi itu justru menunjukkan bahwa orang itu betul-betul orisinil. Ilmunya itu bukan dari manusia, dari Allah. Nah, itu bisa itu ya. Kalau yang tentang Az-Zaitun tadi Pak, Apa? kan tentang apa? Mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Nah, berarti boleh kita cari masalahnya dari ayat-ayat ini berarti Pak. Boleh. Apa dulu pernyataannya, baru kita counter. Jadi di latar belakang
baru-baru ini muncul viral pernyataan yang cukup meresahkan umat Islam yang dilakukan oleh tokoh fulan gitu kan. Dengan pernyataan begini-begini, kutip saja channel apa yang mengangkat itu. Untuk itu peneliti tertarik untuk mencari jawabannya dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'anul Karim dengan menggunakan bantuan penafsiran dari ulama-ulama kontemporer atau ulama-ulama klasik. Berarti kita tuh cari ayat-ayat apa dulu Pak? Umpama dia menolak apa? Apa yang paling ini yang membuat dia masuk ranah hukum itu? Belum baca seluruhnya sih Pak. Belum nonton semuanya ya. Iya. Nah dari situ bisa bisa menjadi inspirasi. Oh saya ingin bahas yang sisi ininya. Tapi yang terkait dengan Al-Qur'annya ya. Termasuklah umpama ada tokoh yang mengatakan saya akan pidanakan orang yang mengatakan Nabi itu buta huruf. Nah, itu kan jadi bermasalah itu untuk Indonesia itu. Karena dia menganggap buta huruf sama dengan kekurangan. Iya, buta huruf itu kekurangan, tapi Nabi buta huruf itu kelebihan. Boleh lah Pak yang Al-Zaitun tadi jadi masalah ya Pak? Iya boleh. Nah, yang penting ada temukan kepentingannya kan tergambar nanti kalau saya tidak bahas ini maka muncul polemik di negara Indonesia pemahaman berbeda tidak apa-apa, tapi pemahaman yang merusak tatanan sosial, ulama pada berantem gitu ya, masyarakat pada bingung. Bayangkan kalau masyarakat bingung, kalau ulama bingung dia sholat ya ikut mazhab salah satunya. Kalau masyarakat awam bingung berhenti aku sholat. Kiainya juga belum tentu masuk surga dibilang. Sudah Pak, ini saya mau kaji tentang Al-Zaitun saja. Ya cari dulu ya. Nih.